Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahma, BP 19011027, kelas 2019A dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penentuan kadar etanol menggunakan cara destilasi. Di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu labu didih, termometer, kondensor, selang karet, piknometer, dan minuman beralkohol. Di mana cara kerja yang pertama yaitu rangkai alat destilasi, kemudian ambil 250 ml minuman beralkohol dengan kadar 40%, dimasukkan ke dalam beker gelas dan dipindahkan ke dalam labu didih. Amati dan di menit keberapa tetesan pertama terjadi. Mulai pemisahannya pada pukul 9 dan tetesan pertama terjadi pada 10:07. Sambil menunggu hasil dari tetesan pertama destilasi, kami melakukan atau menimbang piknometer kosong dan piknometer yang berisi air, di mana hasil yang didapatkan yaitu piknometer kosong seberat 10,8642 gram, piknometer berisi air dengan berat 20,9984 gram, piknometer berisi destilat seberat 19,2951 gram, di mana dengan rumus DT sama dengan W3 dikurang W1 per W2 kurang W1, di mana DT adalah bobot jenis destilasi, W1 bobot piknometer kosong, W2 piknometer berisi air, dan W3 bobot piknometer berisi destilat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Nama saya Aki Raditya Pratama dari BP 19011033 akan membahas tentang penentuan indeks bias dengan refraktometer. Pertama-tama alat yang digunakan yaitu refraktometer ABBE, pipet tetes kecil dengan ujung kapiler, kertas lensa, kain lap bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah oleum kokos, oleum ricini, gliserin, parafin, dan alkohol sebagai pembersih prisma. Pengerjaan yang dilakukan pertama-tama di meja dekat jendela yang tak terkena sinar matahari secara langsung. Bersihkan prisma menggunakan alkohol atau etanol, lalu teteskan sampel sebanyak 2 tetes ke dalam lubang tepi prisma dan lihat batas antara gelap terangnya. Lalu bacalah skala sampai 4 desimal yang menunjukkan indeks bias dan hitung rata-rata dari 6 sampai 10 pengamatan ini dengan rumus NT sama dengan N20 tambah 20 derajat dikurang T dikali 2 kali 10 min 4. Setelah itu, buka prisma lalu bersihkan dengan etanol dan lap menggunakan kertas lensa. Saya Ayu Kumalasari, BP 19011043 dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang objek kelarutan. Yang pertama-tama, alat dan bahan yang kita gunakan. Alatnya yaitu tabur reaksi, termometer, penangas, gegep, dan timbangan analitik. Bahan yang kita gunakan adalah fenol dan aquades. Cara kerja yang dapat kita lakukan, yang pertama-tama ambil 4 buah tabung reaksi, buatlah campuran setiap tabung mengandung fenol 2 gram. Pada tabung 1 mengandung aquades sebanyak 2 gram, tabung 2 3 gram, tabung 3 4 gram, dan tabung 4 sebanyak 5 gram. Timbang fenol 2 gram pada tabung 1. Masukkan fenol ke tabung reaksi ditambah aquades 2 ml. Hitung suhunya menggunakan termometer. Hitung suhu 1 atau T1 setelah suhu turun dan larutannya berwarna keruh. Dan hitung suhu 2 atau T2 suhu saat panas, larutan berwarna bening. Lakukan pada tabung 2-4 seperti itu pula. Lalu kita cari rumus fenol yaitu gram per mr. Mr fenol adalah 94,11 dan mr air adalah 18. Dan mencari rumus fraksi mol sama dengan NT dibagi NT tambah NP. Jadi NT itu adalah hasil dari rumus fenol yang kita dapatkan tadi. Kita cari fraksi mol pada sampel 1-4 dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Lalu kita cari T rata-rata atau suhu rata-rata dengan menggunakan rumus 0,5 dikali T1 ditambah T2. Kita cari rata-rata dari sampel 1 sampai sampel terakhir. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kelarutan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya Messi Rofianti, BP 19011037 akan membahas tentang kelarutan sebagai fungsi temperatur, di mana alat dan bahan yang digunakannya yaitu alatnya anemometer, batang pengaduk, termostat, dan timbangan, dan bahan yang digunakannya yaitu NaOH, asam salisilat, aquades, dan indikator PP.
Dan cara kerjanya yang pertama yaitu pembakuan NaOH 0,1N sebanyak 100 ml. Kemudian kita timbang asam salisilat sebanyak 0,691 gram. Kemudian kita panaskan aqueous. Setelah pada suhu 70 derajat Celcius, kita masukkan asam salisilat yang telah ditimbang tadi. Diaduk sampai homogen. Setelah itu larutan itu kita pipet dengan pipet volume 10 ml pada suhu 30 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah indikator PP sebanyak 1 tetes atau 2 tetes. Kemudian kita titrasi dengan larutan NaOH 0,1N sampai berubah warna menjadi warna merah muda. Dan dilihat mililiter NaOH yang telah dipakai. Kemudian kita tentukan miligram sampelnya dengan rumus volume NaOH dikali N NaOH dikali BM asam salisilat dan persen kadarnya yaitu dengan miligram sampel per miligram asam salisilat dikali 100%. Terima kasih. Saya Anissa Ardila, BP 19011005, kelas A. Dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, terus ada Anissa Rahma, Ayu Komalasari, Akhyar Aditya, dan Messi Rofianti. Di mana keempat teman kelompok saya ini telah menjelaskan 4 objek yang telah kami praktikum, yang berjudul yang pertama itu penetapan kadar etanol dengan destilasi, lalu yang kedua penentuan indeks bias dengan alat refraktometer, yang ketiga kelarutan, yang keempat kelarutan sebagai fungsi temperatur. Dan saya akan menjelaskan secara singkat atau menyimpulkan dari hasil penjelasan teman-teman saya. Yang pertama itu mengenai objek penetapan kadar etanol dengan alat destilat. Kami menggunakan alkohol, minuman alkohol yang bermerek vodka dengan kadar alkoholnya itu 40%. Nah, minuman tersebut kami ambil 250 ml dan dimasukkan ke dalam labu didih yang telah berisi batu didih. Destilasi dimulai pada pukul 9. Hasil destilasi keluar tetesan pertamanya itu pada pukul 10. Dan kami menunggu hasil destilasi itu sehingga piknometer kami bisa berisi penuh. Sambil menunggu kami menimbang piknometer kosong, lalu menimbang piknometer yang berisi air, dan terakhir menimbang piknometer yang berisi hasil destilat yaitu alkohol. Nah, dari timbangan tersebut maka kami lakukan perhitungan di mana rumusnya itu adalah DT sama dengan W3 dikurang W1 per W2 dikurang W1, di mana W1 ini merupakan piknometer kosongnya tadi, dan W2 merupakan piknometer yang berisi air, lalu W3 merupakan piknometer yang berisi alkohol, hasil destilat. Nah, setelah itu maka didapatkanlah nilai DT-nya yaitu 0,8319. Nah, yang kedua yaitu penentuan indeks bias dengan alat refraktometer, di mana pengerjaannya ini dilakukan dekat dengan jendela dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Sampel yang kami uji itu ada 4, yaitu yang pertama oleum di sini, oleum kokos, parafin, dan gliserin. Masing-masing sampel tersebut kami lakukan percobaannya sebanyak 3 kali. Nah, caranya itu dengan meneteskan 3 tetes sampel di atas prisma yang ada pada alat refraktometer. Lalu sebelum meletakkan sampelnya, pastikan prisma tersebut bersih dari sampel sebelum-sebelumnya dengan membersihkannya menggunakan alkohol. Lalu barulah ditetesin sampelnya 3 tetes dan ditutup. Lalu alat refraktometernya dilihat menggunakan mata lurus menghadap lurus ke arah jendela, seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, hasil yang akan terlihat nanti akan ada batas terang bagian atas dan batas gelap di bagian bawahnya seperti hasil pada yang gambar di atas ini.
Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai kelarutan, di mana pengerjaan ini dengan membutuhkan 4 tabung reaksi dan dalam masing-masing tabung reaksi itu berisi 2 gram fenol yang telah ditimbang, lalu ada mili air yang berbeda-beda. Pada tabung reaksi pertama itu ada air berisi 2 mili, terus sampel kedua tabung reaksi kedua itu berisi 3 mili, yang ketiga berisi 4 mili, yang keempat berisi 5 mili. Nah, masing-masingnya itu nantinya akan kita panaskan dengan cara tabung reaksi diambil menggunakan gegep dan digoyang-goyangkan di atas api sambil digoyang-goyangkan, dipanaskan. Nanti setelah hasil fenol dengan air tercampur dan larutannya jernih, disitulah kita harus mengukur suhunya, di mana suhu yang pada pemanasan tersebut pada saat dia jernih itu merupakan T2. Lalu barulah setelah jernih kita dinginkan atau kita biarkan dia sehingga dia menjadi keruh. Nah, itu T1-nya. Nanti diukur lagi suhunya pas dia telah menjadi keruh. Keruh itu kayak ada 2 bagian, ada yang kayak berbusa, ada yang jernih gitu. Jadi itu diukur suhunya. Nah, lalu objek yang keempat itu mengenai kelarutan sebagai fungsi temperatur, di mana menggunakan larutan jenuh asam, yaitu asam salisilat. Pengerjaannya itu dengan cara titrasi, terus dititrasi dengan NaOH. Nah, NaOH 0,1N-nya ini sudah dibuat. Nah, asam salisilat yang digunakan itu 0,691 gram. Sebelumnya kita panaskan dulu airnya sampai 70 derajat Celcius. Setelah itu baru dimasukkan asam salisilatnya dan diaduk homogen. Setelah itu pada suhu ke 30, 20, dan 10 itu masing-masingnya nanti dipipet 10 mili. Nah, dimasukkan ke dalam air lemir, ditambahkan indikator PP, dan masing-masingnya itu dititrasi sehingga sampai dia berwarna pink muda gitu. Nah, sekianlah dari kesimpulan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.